Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Selain bekerja sama dengan negara lain, pemerintah juga mengembangkan vaksin COVID-19 dengan nama merah putih. Nanti kami akan berbincang-bincang tentang soal ini, tapi sebelumnya saat ini saya masih bersama Wakil Bupati Bandung Barat, Kang Hengki Kurniawan, dan saya juga akan berbincang dengan Direktur Utama Bio Farma yang akan melaksanakan uji klinis vaksin Sinovac, yaitu Onesti Bashir. Selamat malam Kang Hengki dan Pak Onesti. Ya, Mbak Ira. Masih standby. Selamat malam, Mbak Ira. Ya, saya ke Pak Onesti ya Pak. Seperti apa perkembangan uji klinis vaksin Sinovac yang telah dilakukan sejak 11 Agustus yang lalu? Betul ya Pak Onesti? Ini bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Terima kasih Mbak Ira. Jadi memang uji klinis tahap 3 ini untuk vaksin COVID-19, kita sudah mulai penyuntikan perdana tanggal 11 Agustus lalu. Penyuntikan perdana ini langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan pada hari itu kita melakukan vaksinasi terhadap 20 orang relawan. Nah, sebenarnya ini juga dilakukan paralel di 5 tempat lainnya, ada center. Kita menyediakan 6 center di Bandung, dan di yang Ekman kemarin itu ada 20 orang. Artinya dalam satu hari kita melakukan penyuntikan terhadap 120 orang relawan. Nah, ini kita akan lakukan monitor terhadap perkembangan mereka. Iya, Pak Onesti, ini apakah ada keluhan yang sudah disampaikan oleh relawan pasca didapat suntik vaksin Sinovac? Tapi sebelum dijawab Pak, saya ingin putar satu video. Silakan, ini tentang dampak dari efek samping untuk vaksin. Silakan kita simak dulu bersama-sama. Dalam pemberian vaksin ada 2 efek samping pada manusia, yakni efek lokal dan efek sistemik. Pada reaksi lokal, timbul kemerahan dan bengkak di tempat suntikan, dan rasa nyeri yang akan hilang dalam 48 jam. Sementara pada efek samping sistemik, relawan akan mengalami demam di 30 menit pertama pemberian vaksin. Jika relawan mengalami efek samping tersebut, akan ditangani langsung oleh dokter. Selama masa uji klinis, relawan akan mendapat asuransi kesehatan, terutama jika terjadi keluhan setelah penyuntikan vaksin Sinovac. Ya, itu yang kami dapat Pak Onesti dari hasil pantauan begitu ya, dan juga dari hasil riset. Apakah sudah ada tanda-tanda seperti itu yang disampaikan kepada Bio Farma? Jadi sampai hari ini dari monitoring kita terhadap relawan yang sudah dilakukan vaksinasi, alhamdulillah belum ada keluhan. Dan sebenarnya ini juga kita berharap juga tidak akan ada keluhan yang berarti, kecuali mungkin ada beberapa hal seperti ada bengkak sedikit. Tapi kita sudah antisipasi, kita menyiapkan dokter-dokter dan juga rumah sakit seandainya ada hal yang mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Ya, tadi kami wawancara dengan salah satu relawati begitu ya, namanya Teh Dina, dan katanya nanti 14 hari lagi diminta untuk datang memeriksakan. Sebenarnya uji klinis ini akan berapa lama digelarnya ya Pak Onesti? Total uji klinis akan dilakukan selama 6 bulan. Jadi yang melibatkan 1.620 orang itu akan berakhir di bulan Januari 2021. Oke, jadi ini akan 6 bulan gitu ya. Kan memang dibutuhkan 1.620 subjek. Alasan angka itu dari mana ya Pak Onesti? Ya, tentu ada hitungan tertentu dari tim uji klinis. Karena memang tim uji klinis kita ini yang dari Fakultas Kedokteran Unpad, mereka sudah melakukan lebih dari 33 kali uji klinis terhadap vaksin yang dikembangkan oleh Bio Farma. Jadi kita memang menyerahkan semua masalah jumlah relawan ke mereka, dan Bio Farma hanya menjadi sekedar sponsor dari kegiatan uji klinis tahap 3 ini. Oke, kabarnya ini belum semuanya terpenuhi ya jumlah ini ya Pak Onesti? Sampai hari ini sebenarnya kalau dari sisi relawan, kita kan sebenarnya pendaftaran sampai akhir Agustus ya Mbak Ira. Dan saya pikir juga jumlahnya sudah tiap hari bertambah terus. Dan nanti kalau seandainya udah mencukupi, nanti kita juga akan proses bertahap. Artinya yang duluan nanti akan dilakukan vaksinasi. Oke, ya Pak Onesti, saya akan balik ke Kang Hengki dulu. Ini yang mendaftar jadi calon relawan masih dalam antrian. Kang Hengki, ini kan menurut Pak Onesti memang jumlahnya masih terus bertambah. Artinya dengan kata lain memang belum mencukupi. Seandainya Kang Hengki ini ditolak begitu dengan berbagai alasan, apakah akan meminta anggota keluarga lain untuk mendaftar? Atau saat ini sudah?
Kalau saat ini anggota keluarga cuma saya aja. Jadi kebetulan kalau tidak salah memang khusus untuk warga Bandung. Bersedia mengajak warga Bandung Barat untuk menjadi relawan vaksin Sinovac karena jumlahnya nih kelihatannya masih perlu tambahan? Ya, sebenarnya ketika saya memutuskan untuk daftar dan sudah terdaftar secara online dan kemudian saya posting di sosial media, banyak juga milenial yang komen di Instagram saya ingin juga menjadi relawan. Oke, Pak Honesty, saya kembali kepada Anda. Untuk sekarang relawan yang siap uji klinis jumlahnya bisa disebutkan, Pak? Kalau sampai hari kemarin itu sudah sekitar 1.500 lebih orang relawan yang sudah mendaftar dan kita sudah verifikasi mereka itu layak untuk menjadi relawan uji klinis ini. Oke, seandainya kemudian jumlah tadi yang 1.620 ini tidak terpenuhi, apa dampaknya sih Pak Honesty? Harus ditambah atau cukup dengan yang ada saja? Kami berkeyakinan ini bisa memenuhi ya, karena di list kita sekarang udah lebih, cuman karena kita perlu verifikasi, nanti juga akan ada tes-tes tertentu, tes kesehatan, rapid test dan swab test. Jadi kami nggak khawatir jumlah relawannya akan berkurang dari target 1.620. Oke, tapi pertanyaannya Pak Honesty, seandainya tidak terpenuhi, itu ada dampaknya ya Pak? Jadi harus terpenuhi jumlah kuota tersebut? Ya, dalam pengalaman kita selama ini sih belum pernah ada kejadian yang kurang dari itu. Tapi memang sebenarnya kalau dari tim uji klinis, mereka pasti sudah punya skenario, kan? Pasti ada hitungan tertentu minimal berapa uji klinis tetap dilanjutkan. Oke, jadi nanti ada hitungan tertentu ya supaya memang itu dianggap cukup untuk lewat dari uji klinis fase 3. Kalau dari jaminan Bio Farma sendiri terhadap Benar para sekali. relawan ini apa Pak Honesty? Apakah hanya asuransi kesehatan atau ada yang lain? Ya, sebenarnya satu, memang mereka mendapat akses vaksin lebih awal dari yang lain kan. Atau mereka diberikan vaksin meskipun masih dalam tahap uji klinis. Tapi uji klinis kan udah tahap 3 sebenarnya. Ini kan cuma hanya sekedar konfirmasi dari uji klinis sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya sih meskipun kita tidak memberikan kompensasi tertentu, hanya sekedar asuransi kesehatan dan mungkin ada uang transport dan juga pengamatan terhadap kondisi kesehatan mereka selama uji klinis berlangsung. Tapi mereka adalah orang-orang yang beruntung yang mendapat akses pertama terhadap vaksin ini. Iya, kompensasinya betul itu 200.000 per kedatangan. Jadi total mungkin hanya sekitar 1 jutaan gitu yang akan diterima oleh para relawan? Ya, ini sebenarnya kan bukan masalah uangnya Mbak ya, tapi memang ini memang ada panggilan hati juga dari masyarakat yang mau menjadi relawan. Ya, Kang Hengki, pesan Anda kepada masyarakat begitu yang ingin menjadi relawan terutama untuk warga Bandung Barat seperti apa Kang? Menjadi relawan ini kan tidak ada bayarannya. Jadi jangan mengharapkan imbalannya dan saya sih ingin memotivasi yang lain khususnya anak-anak muda. Nggak usah takut lah, nggak usah berpikir terlalu berat bahwa ini akan berdampak A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kita ikhtiar aja bismillah, mudah-mudahan tes nanti berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan segera ditemukan obatnya gitu aja. Ya, Kang Hengki Kurniawan, terima kasih sudah bersama kami di Prime Show with Sama-sama, Ira Mbak Kusno. Ira. Selain bekerja sama dengan negara lain, pemerintah juga mengembangkan vaksin COVID-19 dengan nama merah putih. Pengembangannya dilaksanakan oleh lembaga Eijkman, BPPT, LIPI, dan juga sejumlah universitas di Indonesia. Dan pemirsa, untuk berbincang mengenai vaksin merah putih tersebut, telah hadir bersama saya di studio Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan saya juga masih terhubung dengan Direktur Utama Bio Farma, Honesty Ba'asyir. Selamat malam, Prof. Amin. Halo, Ya. kabar? Untuk memproduksi vaksin. Tadi Pak Honesty sendiri bilang bahwa sebenarnya ini sekitar sampai 6 bulanan lah ya. Kalau masih 6-7 bulan, bagaimana mungkin Januari diproduksi? Ini bagaimana apa logikanya?
Paralel dengan uji klinis, kita juga sudah mulai melakukan pembicaraan dengan partner Sinovac untuk mulai mengirim bahan bakunya di sekitar bulan November. Nah, kita akan lakukan uji-uji tertentu seperti uji stabilitas, sehingga pada saat Januari itu selesai uji klinis dan hasilnya bagus, kemudian kita registrasikan dan registrasinya keluar dari Badan POM, itu kita sudah siap memproduksi. Karena sebenarnya dari teknologi produksi kita itu sudah teknologi yang modern ya, kita punya proses baru, sehingga tidak butuh lama sebenarnya untuk memproduksi kalau seandainya bahan bakunya sudah ada seperti itu. Oke, Pak Onesti, ini kan ramai beredar bahwa kok Indonesia mau jadi kelinci percobaan dari Cina begitu ya, vaksin dari Cina. Tapi sebenarnya selain di Indonesia kan di negara-negara lain ini juga diuji cobakan, betul ya? Karena ini adalah salah satu syarat untuk uji coba fase 3 untuk klinis begitu sebuah vaksin. Coba diterangkan sedikit ini Pak Onesti. Ya. Ya, sebenarnya inilah yang perlu kita kasih edukasi juga ke masyarakat. Ini bukan masalah kelinci percobaan. Justru ini satu peluang yang sangat bagus bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan akses tercepat kepada vaksin ini. Kenapa saya katakan akses tercepat? Karena sekarang banyak juga negara-negara sekarang yang mereka tidak memiliki kesempatan untuk ini. Kemudian juga dengan adanya uji klinis ini juga kesempatan bagi otoritas kesehatan di Indonesia, terutama seperti Badan POM dan Kementerian Kesehatan, untuk juga bisa memonitor perkembangan uji klinis ini. Sehingga nanti benar-benar kita akan memiliki suatu vaksin yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, ini juga ada faktor teknologi transfer ya. Karena sebenarnya selama ini bikin vaksin itu lama. Hampir 10 tahun, sekarang hanya kurang 2 tahun kita sudah bisa memiliki vaksin. Artinya memang ini harus kita berikan edukasi ke masyarakat. Ini bukan masalah kelinci percobaan, tapi memang manfaat yang lebih kepada masyarakat Indonesia. Oke, Pak Onesti, ini saya mau bacakan dulu dan Prof. Amin, kita melakukan polling sebelum acara ini sekitar 3 jam begitu lewat berbagai media sosial. Ada Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Total votersnya ini sekitar 9 ribuan dan inilah hasil yang didapat. Jadi ini kalau dari Twitter paling banyak memang mayoritas adalah yakin begitu ya. Dan kemudian dari Instagram juga mayoritas yakin malah lebih besar. Bagaimana dengan Facebook dan YouTube? Bisa ditampilkan untuk grafisnya? Ya, di Facebook sendiri ini juga mayoritas yakin walaupun prosentasenya tidak sebesar di Twitter dan IG. Dan YouTube sendiri juga cukup besar yang yakin 74%. Nah, Pak Onesti, ini masyarakat rata-rata yakin begitu ya dan berharap besar gitu. Padahal sekali lagi juga ada ketakutan bahwa ini kan juga belum sepenuhnya aman. Jangan-jangan ujungnya yang secara ekstrim bisa menimbulkan kematian. Ini menjawab ini gimana Pak Onesti? Ya, sebenarnya kan uji klinis yang kita lakukan sudah tahap 3 ya. Tahap 3 ini sebenarnya merupakan rekonfirmasi terhadap uji klinis tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu merupakan untuk menemukan faktor safety-nya. Dan itu sudah terbukti kan dari yang dilakukan di Cina. Kemudian dilakukan tahap uji klinis tahap 2 untuk melihat faktor efikasi atau khasiat dari vaksin ini. Dan juga terbukti hasilnya bagus. Nah, yang ketiga ini hanya melakukan pengulangan terhadap tahap 1, tahap 2, tapi dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar. Kalau uji klinis 1, 2 itu mungkin katakanlah kurang dari 100 orang relawannya, sekarang kan kita lebih banyak, 1.620 orang. Dan Bio Farma ini kita sudah punya pengalaman puluhan tahun melakukan yang seperti ini, jadi menurut kita sih nggak perlu ada khawatir. Dan saya juga sangat berterima kasih kalau masyarakat percaya bahwa uji klinis yang kita lakukan ini mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik buat masyarakat nantinya. Jadi kemungkinan paling ekstrim meninggal itu rasanya bisa dikesampingkan, begitu Pak Onesti? Ya, dari pengalaman kita selama ini itu bisa kita anggap dikesampingkan gitu. Ya, baik Pak Onesti. Saya ingin ke Prof. Amin dulu. Prof, ini kan untuk mengembangkan sebuah vaksin itu kan lama sekali waktunya ya. Tapi lembaga Eijkman dengan beberapa lembaga lain ini justru mengembangkan dan kelihatannya masalah waktu yang lama itu tidak menjadi salah satu concern. Kenapa, Prof? Kita mesti membedakan situasinya. Dalam situasi normal memang pengembangan vaksin itu butuh waktu 5 tahun, 7 tahun, bahkan kita lihat riwayatnya vaksin demam berdarah misalnya sampai 30 tahun, juga sampai saat ini belum ada vaksin yang betul-betul memuaskan. Nah, dalam situasi pandemi,
beberapa proses, terutama proses administrasinya, itu bisa dipersingkat. Sehingga yang tadinya beberapa tahun bisa dipersingkat hingga 6 bulan. Nah, WHO sendiri dari awal sudah memprediksi 18 bulan ini akan dibutuhkan untuk vaksin COVID. Dan ya diperkirakan sekitar akhir 2021 baru bisa dipasarkan. Baru bisa ya sebenarnya ya untuk kemudian distribusi secara massal. Nah, Prof, kalau misalnya seperti itu artinya lembaga Eijkman serta beberapa lembaga di Indonesia tetap ingin mencoba berkontribusi begitu ya, karena toh ini setiap negara juga masih dalam proses untuk mengembangkan vaksin ini. Tetapi perbedaan utama dengan vaksin Sinovac yang sekarang sudah lewat atau sedang melewati uji klinis tahap 3 dengan yang vaksin merah putih, ini apa sih perbedaan utamanya, Prof? Ya, perbedaan utama pertama mulainya beda. Mereka mungkin mulai lebih awal, Januari, kami baru mulai praktis April. Tapi perbedaan utama adalah platformnya. Platform itu bagaimana kita menyiapkan antigennya, karena antigen itu adalah bagian yang penting dari suatu vaksin. Nah, Sinovac itu menggunakan whole virus, artinya virus lengkap. Virus utuh, jadi virus hidup, kemudian dibiarkan, kemudian setelah dapat virusnya banyak, dimatikan. Dilemahkan begitu ya, Prof ya? Dimatikan. Oh, dimatikan? Ada dua cara, dilemahkan dan dimatikan. Yang ini dimatikan. Jadi inaktivasi dengan cara, bisa ada cara kimia, bisa cara Kalau lain. kemudian dimatikan, apakah kemudian itu masih bisa menimbulkan efek tubuh untuk mengeluarkan zat-zat kekebalan tubuh, Prof? Masih, tentu tergantung dari cara mematikannya. Jadi memang ada beberapa yang menggunakan bahan kimia tertentu, itu ada beberapa protein yang mengalami kerusakan. Sementara kalau yang vaksin merah putih ini berbeda, tidak seperti itu ya, Prof ya? Merah putih kami hanya menggunakan sebagian atau 2 bagian tertentu dari virus. Jadi tidak seluruhnya, kita mengambil RNA-nya. Jadi informasi ini penjelasannya agak teknis begitu, tetapi apakah ini bisa diputarkan grafisnya supaya kita bisa bersama-sama mengikuti penjelasan Prof Amin ini? Kami siapkan sebenarnya grafisnya, tapi mungkin bisa diputar. Oh, sudah diputar ya tadi. Silakan Prof, dilanjutkan. Ya, jadi kami hanya mengidentifikasi 2 protein yang penting, yaitu protein S dan protein N. Itu yang kemudian kita ambil dari virus yang ada di Indonesia. Nah, kemudian gen itu di clone namanya, diperbanyak, kita masukkan dalam suatu semacam namanya plasmid, itu semacam kendaraan untuk dia dimasukkan ke dalam satu sel. Ini penjelasannya udah makin pusing sebenarnya, Prof. Tapi intinya kalau buat orang awam gitu ya, kenapa kalau dari lembaga Eijkman mengambil platform yang itu gitu, Prof? Ya, semua platform ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau yang tadi yang whole virus itu memang prosesnya lebih sederhana, artinya lebih singkat, tetapi kita harus memiliki fasilitas untuk membiarkan virus itu dalam jumlah besar. Ya, dan itu ada risikonya sendiri. Sementara kalau yang dikembangkan Eijkman? Yang dikembangkan Eijkman, kami cukup punya satu virus saja misalnya, udah dipilih, kita ambil gennya, nah sudah aman, itu bisa dikerjakan di luar fasilitas biosafety level 3. Jadi faktor keamanannya tidak perlu yang setinggi kalau kita mau produksi banyak. Ya, kalau kemudian dari sisi waktu, apakah dengan metode yang disampaikan oleh Prof Amin tadi bisa lebih cepat? Lebih cepat sebetulnya yang menggunakan whole virus. Oh iya, tadi disebutkan ya. Tetapi kemudian dari sisi keamanan dan sebagainya itu dari metode yang dipilih Eijkman itu bisa lebih terjaga begitu ya? Lebih terjaga. Ya. Nah kalau dari vaksin merah putih ini kan baru mulai uji praklinis, betul ya, Prof? Akan. Jadi kami sedang membangun antigennya. Kemudian nanti diharapkan 2-3 bulan ke depan kita akan lakukan uji pada hewan. Mencit, kemudian di monyet. Setelah itu, setelah hasilnya bagus, kita baru serahkan ke Pak Onesti. Kalau target begitu bagaimana target waktu, Prof? Ya, kami hanya diberi waktu 12 bulan.
untuk menyiapkan bibit vaksin itu sejak bulan Maret yang lalu. Jadi target kami adalah Februari atau Maret 2021 kami akan menyerahkan ke Bio Farma, begitu ya. Nah, kalau tadi vaksin Sinovac kan jumlah di tahap uji klinisnya sekitar 1.600-an. Kalau menggunakan metode Eijkman, apakah nanti jumlah relawannya harus lebih besar atau justru bisa lebih sedikit, Prof? Kurang lebih sama. Jadi seharusnya semua vaksin diperlakukan sama seperti yang sekarang diperlakukan ke Sinovac. Oke, Prof Amin, Pak Honesty, kami punya video begitu ya tentang bagaimana kemudian uji vaksin ini dilakukan di Brazil dan Arab Saudi. Silakan. Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga turut terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac. Brazil telah lebih dulu menguji klinis vaksin Sinovac pada Juli 2020 dengan melibatkan 9.000 relawan yang tersebar di sejumlah negara bagian Brazil. Jika vaksin terbukti aman dan efektif, maka Brazil memiliki hak untuk memproduksi 120 juta dosis dengan jumlah persyaratan tertentu. Saat ini Brazil tercatat sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak setelah Amerika Serikat. Arab Saudi juga terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 buatan Cina. Vaksin tersebut adalah Sinopharm dan CanSino. Vaksin CanSino diujikan ke 5.000 relawan berusia di atas 18 tahun. Sedangkan vaksin Sinopharm diujikan ke 15.000 relawan dengan rentang usia 18 sampai 60 tahun. Dan saat ini saya masih tersambung dengan Pak Honesty. Pak Honesty, kalau kemudian vaksin Sinovac dan merah putih, walaupun merah putih masih tahap awal sekali begitu ya, lolos uji, siap diproduksi, Bio Farma siap produksi keduanya? Ya, kita pasti siap keduanya karena memang kita sedang menyiapkan kapasitas produksi yang cukup besar ya. Tahun 2021 itu kapasitas produksi kami itu totalnya 250 juta dosis. Jadi kita sebenarnya sudah sangat siap dan juga teknologinya kita sudah kuasain. Kalau yang Sinovac kan tadi yang seperti disampaikan Profesor Amin kan itu inactivated. Kalau yang Eijkman ini kan protein rekombinan, itu juga makanan kita sehari-hari sebenarnya. Banyak vaksin kita juga menggunakan platform yang sama. Oke, pertanyaan terakhir Pak Honesty, bagaimana dengan kehalalan vaksin yang sudah siap diproduksi ini? Ada beberapa pertanyaan concern tentang soal halalnya vaksin tersebut. Ya, satu bagi kami Bio Farma, halal ini juga merupakan satu cara kita untuk membuktikan ke masyarakat. Di samping memang masalah keamanan dan masalah efikasi dari vaksin sendiri. Tapi dalam ini masalah halal nanti kita akan kerjasama dengan lembaga LPOM MUI dan juga Komite Fawad MUI. Kita akan berdampingan, akan mendapat pendampingan mereka. Tapi yang kita pastikan nanti bahwa bahan baku yang kita gunakan untuk vaksin ini memang bukan bahan baku yang mengandung original animal, artinya mungkin ada sintetis dari bahan kimia tertentu. Ya, Pak. Nah, kalau masalah halal atau enggaknya sertifikasi nanti itu akan dilakukan oleh MUI. Ya, Pak Honesty, terima kasih sudah bersama kami. Pak Amin, Prof Amin, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno. Kami akan kembali sesaat lagi sesudah jeda komersial berikut ini.